Kalau Radit nanti sembuh dan tahu Rangga menikahi Tiara, Radit pasti bakalan marah besar dan mengusir Rangga dari rumah ini. Lu bener-bener gak tahu diri. Lu itu saudara gua. Lu kakak gua. Dan selama ini gue pikir, lu tuh sahabat terbaik gua. Tapi apa? Lu malah diam-diam nikahin pacar gua sendiri gak? Lu bener-bener gak... Itu anaknya siapa? Kamu harus pegang ini ya. Ini rahasia. Oke? Tapi Udah, stop komplain. Mas Radit sekarang sudah di rumah, sudah di kamar sendiri. Cepat sembuh ya Mas Radit. Ibu, Bapak. Pak, Bu, semua peralatan medis yang dibutuhkan sudah kami pasang. Dan untuk obat-obatannya akan disediakan oleh suster kami. Ya, makasih. Saya suster yang akan merawat dan menjaga di sini. Nanti dokter akan melakukan pemeriksaan rutin tiap 2 hari sekali ya, Pak, Bu. Kalau begitu kami permisi dulu ya Pak, Bu. Ya, silakan Mas. Kalau gitu saya mau siapkan obat-obatan untuk pasien dulu ya, Pak. Oke. Bogi, tolong bantu suster ya untuk merawat Radit. Nggih, Pak. Mari Mbak, saya antar. Satu persatu masalah teratasi. Dan semua yang terjadi ini ternyata justru menguntungkan aku. Semuanya berjalan sesuai yang aku inginkan. Kalau Radit nanti sembuh dan tahu Rangga menikahi Tiara, Radit pasti bakalan marah besar dan mengusir Rangga dari rumah ini. Lu bener-bener gak tahu diri. Lu itu saudara gua. Lu kakak gua. Dan selama ini gue pikir, lu tuh sahabat terbaik gua. Tapi apa? Lu malah diam-diam nikahin pacar gua sendiri gak? Lu bener-bener gak tahu diri. Gue minta maaf. Gue minta maaf. Tapi gue cinta sama Tiara. Dan gue pikir lu gak akan sadar. Maksud lu? Lu berharap gua gak sadar? Jadi lu bisa nikahin dia diam-diam? Tanpa sepengetahuan gua? Ketika gua koma? Iya? Hah? Gua nyesel. Gua nyesel apa lu kakak? Dan kamu, Tiara, kamu dan aku berjanji. Kalau nggak ada yang bisa memisahkan kita. Tapi apa? Bahkan untuk nunggu aku sadar aja kamu nggak mau. Kamu pengkhianat. Kamu juga pengkhianat. Kalian pengkhianat! Keluar dari sini. Saya bilang keluar! Pergi! Adit.
Gue sama Tiara berhak untuk bahagia. Bahagia. Bawa bahagia kalian. Keluar dari sini. Dan kamu juga. Jangan berharap kamu bisa kerja lagi di kantor. Karena kamu dipecat. Kamu dipecat. Keluar. Saya bilang keluar. Sekarang. Ayo Tiara. Kalau semua ini terjadi seperti yang aku bayangkan, aku nggak perlu mengotori tangan aku untuk menyingkirkan Rangga. Aku nggak perlu khawatir perusahaan jatuh ke tangan Rangga. Dan aku nggak perlu takut Radit menikahi wanita yang aku nggak suka. Tiara. Kamu kenapa? Kok kamu kayak ngeliat rumah hantu aja sih? Enggak kok. Enggak apa-apa. Kamu gak usah takut. Kan ada aku yang jagain kamu. Yuk. Aku bisa sendiri. Yuk. Rangga? Tiara? Wah, Papa seneng banget kalian datang ke sini. Ayo silakan duduk. Ayo, Tiara. Ayo, silakan. Gimana kabar kamu, Tiara? Alhamdulillah baik, Pak. Kandungan kamu gimana? Sehat-sehat aja kan? Ya, sehat, Pak. Alhamdulillah. Mah, Duduk. Tiara, kamu kok masih canggung gitu? Santai aja. Kamu kan sekarang udah jadi bagian dari keluarga kita ini kan? Tiara butuh waktu, Pak. Karena mungkin Tiara masih butuh untuk beradaptasi, Pak. Oh ya enggak. Papa sama Mama pengen banget kamu tinggal di sini secepatnya loh. Ya kan, Mah? Ya, gitu deh. Itu juga kalau merekanya mau. Karena ada beberapa menantu tuh nggak pernah mau tinggal sama mertuanya. Katanya sih alasannya ribet lah, apalah. Kamu nggak gitu kan, Tiara? Permisi, Bu, Pak. Udah waktunya kasih obat ke Mas Radit ya? Ya udah kasih aja. Baik, Bu. Radit. Iya. Radit kita bawa pulang ke rumah. Karena kita berdua yakin Radit bisa segera sadar kalau ada di lingkungan rumah. Tiara boleh jenguk Radit nggak? Boleh, boleh aja. Asal suami kamu ngizinin. Karena sekarang kan kamu istrinya Rangga. Dan Radit itu mantan kamu, Tiara.